Saudara-saudara, saya akan membahas komentar saya terhadap konten-konten yang bertentangan antara sola scriptura dengan yang bukan sola scriptura. Nah, tentu Anda sudah paham maksud saya. Di mana ada kelompok Kristiani yang berpegang hanya kepada firman sebagai satu bagian kesatuan dari sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh firman. Ini memang lahir pada zaman Renaissance, ketika gereja setelah mengalami 10 abad yang disebut sebagai abad pertengahan atau abad kegelapan, di mana semua pemikiran manusia tergantung sepenuhnya kepada kuasa yang di atasnya. Kuasa gereja, kuasa imam, kuasa rahib, kuasa para rohaniwan, uskup, dan lain sebagainya yang kita sebut sebagai gereja. Dan pada karunia di atasnya yang lebih tinggi, yaitu pemilik gereja sendiri, yaitu Tuhan. Apa-apa harus sesuai dengan apa yang lebih berkuasa atas diri manusia itu. Dengan semangat bahwa manusia sebagai pemilik bumi, bahkan pencipta bumi, bukan sekedar peziarah di atas muka bumi, maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang berpusat kepada humanisme, Renaissance, kemanusiaan sebagai pusat peradaban di dalam masa kebangkitan kembali filsafat Yunani kuno. Diteruskan di dalam abad pencerahan yang disebut sebagai Aufklärung, di mana manusia berani berpikir sendiri. Disinilah muncul suatu fenomena yang sangat menarik di bidang kerohanian atau keagamaan. Ketika semua bidang yang lain, teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesenian, ilmu sosial, dan lain sebagainya berpusatkan pada manusia, kerohanian pun demikian. Maka lahirlah yang disebut sebagai reformasi gereja dipimpin oleh rahib Katolik yang akhirnya diunitari atau komunikasi oleh gereja. Dan dialah yang kemudian disebut sebagai Bapak Protestan, Martin Luther. Di sini pedoman yang disampaikan adalah hanya iman, hanya karunia, dan hanya firman Alkitab. Nah, disinilah maka kita melihat ada suatu pertentangan yang terus-menerus terjadi. Ketika gereja yang dikritiknya, yaitu gereja Katolik, mempunyai 3 landasan iman, yaitu Alkitab, tradisi suci, dan kekuasaan gereja yang disebut sebagai magisterium gereja Katolik. Di sini saya melihat
berhari-hari pertentangan ini muncul. Kita bersyukur dapat mengalami peristiwa kebebasan berpendapat yang berbeda semacam ini. Yang mungkin hanya kita yang dapat demikian. Mungkin. Di mana satu menghargai yang lain meskipun itu saling bertentangan dan saling mengolok. Baik secara sindiran maupun secara langsung. Saya hanya ingin berpendapat sebagai seorang motivator filsafat yang kebetulan sampai saat ini mengarang 8 novel. Ya semoga bertambah. Di sini kita melihat bahwasanya pihak yang mempertahankan iman bukan semata-mata pada sola scriptura mengatakan bahwasanya yang menyusun Alkitab adalah gereja yang mempunyai otoritas yang disebut sebagai magisterium gereja itu. Dan magisterium ini lahir dari tradisi suci yang dilakukan sejak zaman Tuhan Yesus, diteruskan murid-muridnya yang dipimpin oleh Rasul Paulus yang disebut sebagai santo. Nah saudara, maka muncullah klaim-klaim gereja yang mengatakan bahwa gereja yang mempunyai landasan yang demikian lebih baik itu adalah gereja yang benar. Sementara yang mengatakan satunya lagi, dia mengatakan itu bukan gereja yang benar. Oleh karena produk Alkitab yang dipercayai sebagai satu-satunya standar kebenaran itu adalah produk dari gereja yang mempunyai tradisi suci dan magisterium itu. Nah, di sini terjadi yang namanya pengkotakan bahwa aku adalah gereja yang paling benar dan kau hanya pencuri ajaran. Nah, sangat kita pikirkan hal ini. Apakah memang demikian? Harus demikian itu. Kita tahu secara logika bahwasanya suatu apel sebagai buah, tentu dia jelas bukan buah mangga. Tetapi harus diingat, bagaimanapun juga apel adalah buah dan mangga juga adalah buah. Maka ketika buah mangga ini mempunyai sebuah kenyataan, aku pun buah, apa yang dapat dilakukan oleh apel? Dia juga mengetahui bahwasanya dia tidak mempunyai kuasa apapun mengatakan bahwa mangga bukan buah. Demikian juga tentang gereja yang memegang tradisi suci dan magisterium serta Alkitab mengatakan Alkitab itu adalah produk konsili dari gereja kami. Maka dia, kau yang mengatakan Alkitab sebagai sola scriptura, itu adalah hal yang tidak tepat. Apakah demikian? Kita tahu sumber buahnya itu siapa? Buah kita dari Yesus Kristus. Dan ketika kita belajar filsafat barat bahwa tidak ada dikotomi lagi, tetapi ada ruang antara di antara dua dikotomi itu. Ada perantara juga, maka hal semacam itu menjadi tidak kaku lagi bahwasanya antar semuanya dapat berpengaruh. Dan tetap kita tahu asal dari semuanya itu adalah dari pokok anggur yang benar dan buahnya tetaplah buah. Dengan demikian begitulah ya. Silakan ditafsir.